Yes, seni kriya membatik memang telah menjadi bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia, tetapi banyak yang tidak tahu bagaimana cara membatik. Batik adalah karya seni yang tak hanya menampilkan keindahan visual semata, tapi juga menyimpan nilai-nilai luhur dari ragam hiasnya. Salah satu teknik pengerjaan batik tulis adalah menggunakan teknik rintang warna. Memang tidak dapat diketahui secara pasti kapan pertama kali orang menggunakan teknik ini. Kita bisa melihat dari candi-candi yang ada, misalnya di abad 9 itu di Trowulan ataupun di candi-candi di Dieng, kita lihat bahwa pakaiannya sudah memakai motif batik. Jadi kalau kita lihat sekarang di pasaran banyak sekali batik-batik, motif batik yang dibuat di pabrik dengan sistem produksi di pabrik, bukan batik. Batik terbagi menjadi dua, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir yang memiliki makna filosofi yang berbeda-beda. Motif pedalaman coraknya klasik, seperti batik Pekalongan, batik Kudus, dan batik Banyumasan. Di lingkungan keraton, penggawa dan abdi dalam menggunakan batik dengan motif yang besar dan cenderung berkesan kuat. Sementara kaum ningrat biasanya mengenakan motif hias yang lebih kecil dan berbahan halus, seperti batik parang rusak, parang barong, dan gundan liris. Motifnya pun bukan lagi ikon-ikon seputar dunia keraton, melainkan gambaran kehidupan egaliter, flora, dan fauna khas pesisir. Itulah sebabnya batik asal Cirebon, Tasikmalaya, atau Madura kini banyak diminati terutama kalangan kaula muda. Mengapa batik mempunyai nilai seni yang sangat tinggi? Pertama, karena proses pembuatannya itu memakan waktu yang sangat lama dan tahapan membuatnya juga sangat rumit. Bahkan ya, harus ada proses interaksi antara saya dengan kainnya. Nah, jadi hati harus bersih, ya nggak Bu? Pikiran harus tenang saat membuatnya dan membatik pun lancar. Di Museum Tekstil kawasan Petamburan, Jakarta Barat ini, kita bisa belajar membuat berbagai kreasi batik tulis dengan berbagai motif. Mulai dari motif kuno hingga modern. Karena saya masih pemula, saya menggambar motif batik dengan corak yang sangat sederhana di atas kain katun ini. Sebelum membatik, saya menggunakan celemek dulu untuk melindungi pakaian saya saat membatik. Karena tetesan malam atau lilin batik ini sangat panas bila sudah dipanaskan di atas bara api. Di sini saya dipandu oleh Krisnini, instruktur batik yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun menekuni seni batik Indonesia. Proses mencanting adalah bagian yang paling menarik. Selama proses mencanting, ternyata saya harus memperhatikan suhu malam tetap stabil. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Sehingga harus berulang kali mengambil malam yang masih hangat untuk ditorehkan pada kain agar hasilnya bagus. Langkah selanjutnya adalah memberi detail bernama isen-isen, yaitu memberikan ornamen titik-titik atau garis kecil pada kain untuk mempercantik motif yang sudah dikelowong. Nah, pada tahapan menggambar, terutama pada saat membuat isen-isen atau titik-titik ini harus konsentrasi. Kenapa? Karena kalau sampai salah-salah, malamnya ini bisa keluar seperti ini. Sehingga bisa mengurangi nilai artistiknya. Jadi harus ekstra sabar dan hati-hati. Tahapan berikutnya adalah pengolesan lilin. Tujuannya untuk mengamankan kain di bagian tertentu agar tidak terkena cairan warna saat proses pewarnaan. Pada proses pewarnaan disediakan beberapa wadah yang berisi warna-warna berbeda. Lalu dicelupkan hingga kain berubah warna pekat. Tahap terakhir yakni proses lorod atau pencelupan ke air panas agar lilin terlepas dari kain. Lalu kain dijemur agar diperoleh hasil pewarnaan yang optimal. Untuk membatik di atas kain berukuran 30 x 30 cm, butuh waktu 10 hingga 15 menit, tergantung tingkat kerumitan motif dan keahlian sang perupa. Kelas membatik ternyata menarik minat wisatawan asing dari berbagai negara. Bahkan ada yang menganggap batik adalah sebuah proses meditasi untuk menenangkan diri.
I think it is very difficult to paint it because my hands were shaking all the time and I had some drops, you can see. Yes, but it is very nice, it's very beautiful, indah menggagumkan. Memang betul sebenarnya ini pengalaman pertama saya dan ini juga merupakan warisan dari Indonesia dan saya pun dari Papua. Ini sangat-sangat berpengalaman buat saya karena bagaimana saya merasakan membuat batik itu betul-betul sangat susah ya. Dan saya dari Papua pun, di Papua pun banyak batik tapi saya juga tidak tahu untuk cara membuatnya mungkin lebih sulit lagi ya. Untuk satu kali pembatikan, peserta hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp40.000. Kelas membatik buka setiap hari kecuali hari Senin dan libur nasional pada pukul 9 hingga 3 sore. Sekarang, hasil batik yang sudah jadi bisa dibawa pulang sebagai kenang-kenangan karya seni yang Anda buat sendiri. Anda berminat untuk lebih mengenal keragaman budaya membatik di Indonesia? Anissa Pratiwi, Dipta Adiwiguna melaporkan untuk NET.